Dan juga sebetulnya tadi kata Mbak Dami itu ya, sebetulnya ilmu yang kelihatannya sangat esoterik gitu ya, jauh gitu ya, ilmu serangga, ilmu yang susah, itu ternyata sebetulnya kalau dengan pendekatan yang lebih fleksibel ya, lebih kreatif, terbuka, ternyata bisa diperoleh dari lingkungan sehari-hari. Ya, Betul Demikian sekali. juga mungkin ilmu perbintangan atau ilmu ya, kosmologi ya. ya. Anak-anak mungkin tanpa teropong juga masih bisa, dan tidak perlu belajar dari buku mana. Sebetulnya kalau mereka dibuat tertarik untuk membuka matanya terhadap hal yang ada di sekitar mereka. Ya. Dan guru-guru itu bisa membantu menjawab, itu bisa ya Mbak Nana ya. Jadi tidak perlu peralatan yang canggih-canggih. Demikian juga Mbak Dami, Mbak Nana ya. Kalau Tapi perlu kalau bintang kayaknya perlu alat canggih. Kalau serangga mungkin nggak. Well, kita perlu mikroskop juga ya. ya, Kalau mau Ya. melihat yang ya. kecil-kecil. Ya, Tapi ya. dengan cara berpikir tertentu barangkali juga itu penting dulu ya, dari sebelum ada alatnya gitu. Betul. Daripada Iya, iya, kita iya. beli alatnya lalu pertanyaannya tidak jelas ya. Nah, itu. Tapi membangun tadi itu yang fundamental. Gimana Mbak Nana? Iya, betul. Itu menghadirkan relasi itu ya yang utama. Bagaimana manusia itu merasa dia bagian dari semesta. Itu kan yang kepingin sekali ya, setiap anak tuh merasa dia bukan hanya menonton bintang, tetapi dia juga bagian dari semesta. Dia itu terhubung dengan bintang-bintang itu. Nah, orang memang sekarang cenderung, wah nggak punya teknologi berarti nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Tapi saya selalu ingetin bahwa teknologi itu kan baru ada mungkin 100 tahun belakangan ya. Tetapi pengetahuan itu sudah ada ribuan tahun. Jadi orang itu ribuan tahun belajar atau Dari pahamnya mana pakai ya? apa? Iya, Nah betul. itu dia. Jadi akhirnya kembali pada bahwa manusia itu dikasih potensi untuk berpikir dan berkreasi yang luar biasa. Jadi dari situlah saya dorong mereka untuk berhitung tanpa kalkulator, tetapi menggunakan alat-alat yang sederhana begitu ya, melihat analogi, dan itu ternyata eh, membuat mereka senang bahwa itu semua ternyata ada di dalam diri ya. Ketika itu digali, diasah, betapa mereka menyadari mereka punya potensi yang Iya. luar biasa. Jadi dipatik ya, kesadarannya itu dipantik lalu Diasah, diasah, dibuka matanya ya. ya, Jadi Iya. begitu ya, orang melihat, wow, ternyata alam semesta itu ada di sekitar dan aku adalah ya, bagian dari Iya, iya. antaranya ya. Itu saya mau ngasih contoh juga kayak serangga itu ya. Ada serangga-serangga tertentu tuh kemudian orang belajar gitu. Oh, kalau serangga ini berbunyi berarti akan ada musim musim Oh kemarau ya kemarau, gitu ya. betul, itu sudah It, ada di udah ada dari dulu pengetahuan tradisional ya. tanpa dia Heeh. harus apa pakai alat-alat apa, tapi kan gimana ya? Jadi dia memantau alam ini teni itu Ini kali ya ya. ya. betul itu. Ya, Nah jadi itu seperti melihat arah aja ya Mbak Mel kan. Dulu kita diajarin kalau lihat bintang layang-layang atau bintang salib selatan itu kan buat kita menunjukkan arah mata Arah. angin kan, ke sini utara selatan berarti ya tegak lurusnya timur barat begitu kan. Nah, ketika mereka bisa lihat itu, saya tunjukkan itu, mereka seperti punya pegangan. Jadi kalau saya nggak harus punya HP untuk tahu utara selatan misalnya iya, begitu. iya. Tapi pada saat yang sama mereka tanya, Bu, kalau misalnya langit kita nggak bisa lihat bintang, bintang itu gimana? Nggak bisa lihatnya mengapa? Apakah karena cuaca tertutup awan, misalnya mendung? Ya itu kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita nggak bisa lihat dia karena polusi udara, karena polusi cahaya, itu kita bisa lakukan sesuatu. Jadi mereka pada saat yang sama juga melihat peran perburukan lingkungan, bahwa kalau lingkungannya terus-menerus memburuk, ada peralatan Konsekuensinya alam yang gratis itu yang mereka jadi nggak bisa pakai nggak Jadi lagi. bisa nggak bisa lihat. akses. Dan ini sangat Iya, relevan ya, bahwa mereka juga iya, sadar bahwa apa yang dilakukan manusia bisa merusak alam ya. iya. Itu. Sekaligus ya dia begitu Dan ya. jadi menarik sekali bahwa ilmu niteni itu kan sebetulnya sudah ada sejak lama. Dan barangkali di sini letak persilangan atau dialog antara
ilmu pengetahuan modern dengan apa yang sudah dipelajari nenek Ya. moyang kita ya, Mm-mm. yang ada cara menghitung iklim ya, atau mengetahui musim-musim Pranoto Mongso. Pronoto Mongso yang Ya. barangkali juga sudah mulai terancam oleh perubahan iklim ya. Betul. Jadi di sini gabungan dua itu bisa ketemu ya. Iya. Kita tidak menganggap ilmu yang sudah dipunyai nenek moyang kita itu sebagai ilmu yang tidak berguna, Tidak tapi sangat berguna. berguna karena itu Iya. kesadaran sudah ada ya. Mm-mm. Tapi sekarang bagaimana mempertemukannya ya? Iya.